Ya, minyak bang, minyak bang. Yang tadi Ditunggu, komen. ditunggu, ditunggu janjimu. Ya, ke Bandung ya, ke Bandung. Ya, Oh, siap, siap. ya aku udah vaksin kok, jadi bisa ke Bandung. Siap, ditunggu, diramaikan Bandung. Ya, siap pokoknya. Oke, ya kawan-kawan ya. Sekarang ini zamannya online, kepercayaan itu penting ya. Sama nyari traffic, nyari lead itu kan penting ya. Nah, gimana agar akun sosmed kita makin dipercaya dan customer eh, mau beli ke kita. Nah, yuk kita sambut Kak Badrus nih, biar perkenalan Kak Badrus. Silakan Kak Badrus. Oke, siap. Terima kasih Om Juni. Om, CO host dulu Om. Mau share screen. Sudah co-host Om Badrus. Sudah, Oke. coba. Oke, udah terlihat ya. Apakah udah terlihat teman-teman? Share screen-nya. Halo, cek. Suara masuk? Cek, cek. Loh, dengaran ya suaranya? Halo, halo. Oke, siap. Udah masuk ya. Oke, terima kasih Om Joni atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Jadi malam hari ini kita santai aja, nggak usah terlalu serius. Kita juga sambil sharing-sharing ya, sharing-sharing bareng gitu. Mungkin tadi sudah dikenalkan sama Om Joni, sama saya Badrus Sofil Mutadin ya. Pada malam hari ini saya akan membawakan materi ini bagaimana sih cara instan membangun kepercayaan pelanggan. Tentunya ini semua fasilitas untuk para member dari milenialmajupanel.com dan rajamensos.com gitu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke ya. Nah, pertama ada aturannya dulu sambil menunggu yang lain hadir. Yang pertama ini mungkin salah ya, hidupkan kamera dan bisa nonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu agar suaranya nanti bisa terdengar jelas dengan yang lainnya. Terus teman-teman juga bisa menulis pertanyaan apabila ada pertanyaan nantinya bisa di kolom chat ataupun dibuka aja mikrofonnya. Terus kita juga nanti bisa saling tanya jawab atau diskusi ya setelah saya nanti menyelesaikan materi yang akan saya sampaikan gitu. Nah, yang akan kita pelajari pada malam hari ini ada 4 ya. Yang pertama, strategi branding media sosial kita untuk toko online dengan cara yang instan. Gitu. Meskipun instan, tapi nggak instan juga ya, maksudnya langsung jadi gitu. Tetap ada sedikit proses yang perlu kita lakukan gitu ya. Mie instan aja perlu direbus terlebih dahulu baru jadi mie dan bisa kita konsumsi. Terus yang kedua, ada membuat seakan-akan postingan kita ini viral ya. Agar apa? Tujuannya agar customer itu atau agar pelanggan di media sosial kita itu percaya terhadap brand kita atau jasa atau layanan yang kita miliki gitu ya. Terus yang ketiga, strategi mendapatkan calon pelanggan dengan modal Rp100 aja. Tentunya Rp100 ini bisa teman-teman di 2 platform yang kita miliki, yaitu di Milenial Maju Panel dan rajamensos.com ya. Terus yang keempat itu ada strategi affiliate dengan jasa mensos sesuai dengan kebutuhan customer. Ini untuk teman-teman yang diberikan untuk plus ya, sehingga nantinya bisa menang kontes affiliate gitu.
Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, tentunya kita harus tahu dulu sih, apa sih itu brand gitu ya. Dari tadi kan kita bicara branding. Nah, branding itu bukan logo, branding itu bukan tagline, branding itu bukan itu ya, tapi branding itu keseluruhan dari proses tersebut ya. Proses tersebut yang dimaksud tadi adalah keseluruhan dari logo, dari tagline, dari nama gitu ya, dari warna ya, tentunya semua itu dijadikan satu sehingga menciptakan sebuah proses atau persepsi terhadap benak pelanggan atau benak audiens. Jadi ketika audiens itu nantinya melihat sebuah logo atau melihat sebuah nama atau tagline, maka mereka akan mengenal brand kita. Nah, inilah yang dinamakan dengan proses itu sendiri gitu. Sehingga teman-teman juga perlu tahu definisi dari branding itu sebetulnya apa gitu. Nah, terus apa saja sih yang harus kita lakukan atau apa saja sih yang pada umumnya ada dalam proses branding itu sendiri ya. Yang pertama itu ada visi dan misi. Visi dan misi itu secara sederhananya adalah tujuan kita ya, tujuan kita membangun brand ini ke depannya mau seperti apa. Brand kita ini ke depannya mau dibawa kemana gitu ya. Brand kita ini eh, ke depannya mau memberikan layanan seperti apa dan lain sebagainya. Ini adalah definisi dari visi dan misi itu sendiri. Bedanya kalau visi itu biasanya dia jangka panjang, kalau misi itu jangka pendek gitu ya. Terus yang kedua itu harus ada logonya ya. Seperti yang ada di awal tadi, ada logo dari Millennial Maju Panel, itu berarti secara tidak langsung saya ini memperkenalkan branding dari platform Millennial Maju Panel gitu ya. Terus yang ketiga adalah slogan atau tagline. Kalau teman-teman sering mendengar kalimat tagline pasti ada jalan, maka biasanya yang teringat dalam benak teman-teman adalah ini brandnya ini Gojek gitu. Jadi ini juga sekali harus ada dalam sebuah branding ya. Jadi ini salah satu sarana atau icon yang bisa kita gunakan sebagai sarana agar audiens atau pelanggan kita itu mengingat brand kita gitu. Nah, terus yang keempat itu adalah website atau sosial media. Kenapa website dan sosial media? Karena kita di sini berbicara tentang branding online ya atau online branding. Jadi yang dibutuhkan adalah website atau sosial media. Jadi ketika ada audiens atau ada calon pelanggan kita yang bertanya, ada nggak tokonya gitu. Nah, maka website atau sosial media ini bisa kita jadikan sebagai toko online kita gitu. Jadi kita punya lokasi, kita punya toko sehingga ketika mereka ingin datang ke toko kita mudahkan mereka. Nah, lalu setelah kita tahu nih tadi definisi dari branding itu sendiri, tujuan dari branding itu apa? Kenapa sih kita harus melaksanakan branding gitu ya? Yang pertama adalah agar apa? Agar percaya, agar konsumen itu merasa percaya terhadap jasa, terhadap bisnis atau terhadap toko yang kita miliki. Contoh nih, katakanlah ada dua toko ya, ada dua toko online atau ada dua toko di sosial media gitu. Yang pertama ini tokonya sudah memiliki branding ya, tadi mulai dari nama, logo, tagline dan lain sebagainya. Sedangkan toko yang satu ini belum memiliki sebuah branding. Nah, kira-kira teman-teman sebagai pengguna sosial media atau sebagai calon pelanggan gitu ya yang ingin menggunakan jasa mereka akan memilih yang mana? Tentunya teman-teman nantinya akan memilih toko atau sosial media yang sudah memiliki brand. Nah, inilah tujuan dari branding yang pertama agar membuat calon konsumen itu merasa percaya terhadap brand yang kita miliki atau terhadap usaha bisnis yang kita miliki itu. Nah, terus yang kedua adalah tujuannya untuk membuat konsumen itu lebih loyal terhadap kita. Jadi ketika mereka tadi sudah menggunakan, mereka sudah percaya terhadap kita, mereka sudah melaksanakan order, lalu pelayanan yang kita berikan pun baik gitu ya, maka konsumen akan merasa lebih puas. Nah, ketika konsumen di situ merasa lebih puas, mereka ingin melakukan order kembali atau kalau bahasa marketingnya itu repeat order gitu ya. Maka mereka akan mengingat nih. Nah, ketika saya membutuhkan jasa ini lagi, maka saya datangnya ke si ini gitu, ke Pak ini, ke brand ini, ke toko ini. Nah, jadi mereka akan lebih loyal terhadap brand kita karena
brand kita itu tadi sudah melekat dalam benaknya. Terus ketika mereka tadi sudah percaya, lalu mereka menjadi loyal dan akhirnya mereka akan lebih mudah merekomendasikan, entah itu nantinya dapat merekomendasikan ke keluarganya ataupun ke rekan kerjanya ya atau ke teman-temannya. Nah, ini juga kan akan menjadi keuntungan bagi kita ya. Kita nggak perlu sarana marketing lagi, nggak perlu ngeluarin budget marketing lagi, tapi dengan menggunakan branding ini orang-orang yang awalnya belum mengenal kita jadi bisa mengenal kita gara-gara direkomendasikan oleh pelanggan yang sudah menggunakan jasa kita tadi gitu. Nah, lalu setelah kita tahu nih tadi tujuan dari branding dan definisinya, tentunya kita juga harus memahami jenis-jenis branding itu apa saja. Nah, di sini saya tuliskan ada 4 ya, ada 4 jenis-jenis branding. Yang pertama itu ada personal branding gitu ya. Personal branding ini memperkenalkan diri pribadi seperti tadi yang disampaikan oleh Om Joni ya. Om Joni tadi kan memperkenalkan diri saya, berarti secara tidak langsung Om Joni itu melaksanakan atau melakukan proses personal branding terhadap diri saya gitu. Nah, yang kedua adalah product branding. Product branding ini hampir sama ya dengan personal branding, cuma bedanya ada di objeknya. Kalau yang personal branding tadi itu lebih ke personal, kalau product branding ini kita lebih memperkenalkan ke produknya atau ke jasa yang akan kita gunakan atau kita tawarkan gitu ya. Terus yang ketiga itu ada city branding. City branding ini lebih luas dibanding dengan personal dan produk ya. City branding ini biasanya lebih menggunakan kota gitu ya. Jadi contoh sederhananya ketika kita sedang membicarakan sebuah wisata gitu ya, wisata atau wisatawan, maka biasanya yang terlintas dalam benak kita adalah kota Bali gitu ya. Kota Bali itu biasanya dikenal dengan kotanya wisatawan gitu ya. Jadi inilah yang dinamakan dengan proses dari city branding itu sendiri. Terus yang keempat itu ada communal branding, ini lebih dalam lagi, jadi nggak akan kita bahas, kita lebih fokus di produk branding ya, di bagian jasanya gitu tadi. Nah, terus apa sih pentingnya dari branding ini sendiri? Yang pertama itu adalah membuat bisnis kita menjadi sustainable atau memiliki jangka yang panjang. Jadi ya seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa ketika konsumen itu sudah percaya, lalu akhirnya mereka menjadi loyal, lalu merekomendasikan, tentunya ini kan menjadi keuntungan bagi bisnis kita ya, bagi usaha kita, sehingga kita nantinya ke depannya nggak perlu mengeluarkan biaya-biaya marketing lagi, karena ketika mereka ingin ketika mereka membutuhkan jasa kita atau pelayanan kita atau produk kita, mereka akan secara sukarela datang kepada kita tanpa perlu kita tawarin lagi seperti itu. Terus yang kedua adalah melekat dalam benak konsumen. Ini juga tadi sudah saya singgung di awal. Jadi ya tujuan dari branding tadi ya. Terus yang ketiga adalah menciptakan loyalitas konsumen. Sama tadi sudah sedikit saya bahas juga di awal tadi, ketika mereka sudah puas terhadap layanan kita, akhirnya mereka ingin datang lagi atau ingin order lagi, maka brand kita lah yang melekat dalam benak mereka gitu ya, atau persepsi dalam otaknya itu adanya jasa sosial media ya adanya di Millennial Maju Panel gitu atau di rajamensos.com. Nah, lalu bagaimana sih atau langkah awal yang perlu kita lakukan untuk membranding sosial media kita atau membranding jasa kita, itu apa yang perlu kita lakukan? Nah, mungkin teman-teman bertanya seperti itu. Nah, yang pertama tentunya kita harus menentukan nih, dari awal kita harus menentukan target marketnya, atau kita harus menentukan pasarnya, atau kita harus mencari kira-kira orang-orang yang membutuhkan jasa kita itu seperti apa. Nah, cara menentukan target market ini ada banyak caranya ya. Yang pertama bisa kita kelompokkan mungkin dari usianya, kira-kira kalau kita jualnya ini ya jasa sosial media tadi, kira-kira usianya yang butuh ini usia berapa? Apakah usia 10 tahun ya? Biasanya kan anak-anak yang usia 10 tahun itu mereka menggunakan sosial media cuma sebagai sarana bermain ya, atau bersenang-senang aja gitu. Atau usia-usia di atas 21 tahun ke atas. Nah, usia-usia di atas 21 tahun ke atas kan tentunya mereka biasanya menggunakan sosial media ini tidak hanya sebagai
sarana bersenang-senang saja, tapi biasanya juga digunakan sebagai sarana pengembangan bisnisnya atau sebagai sarana penjualannya gitu. Terus bisa juga kita tentukan dari setelah kita tentukan dari usianya, bisa juga kita tentukan dari gendernya gitu ya. Apakah yang pengguna sosial media ini laki-laki saja atau perempuan atau bisa dua-duanya gitu ya. Tapi kalau sosial media kan semua gender lah menggunakan ya. Itu juga bisa kita masukkan dalam daftar list target market yang akan kita sasar nantinya gitu ya. Terus demografinya gitu ya. Kadang kan pengguna sosial media ini kan ada banyak sekali ya. Ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, ya, ada TikTok dan lain sebagainya gitu. Kalau kita nanti mau memasarkan jasa followers Instagram gitu contohnya ya. Tentunya target market yang kita butuhkan kan orang-orang yang menggunakan Instagram gitu ya, bukan orang-orang yang menggunakan YouTube ya. Meskipun ada sih orang-orang yang menggunakan YouTube bermain juga di Instagram, tapi biasanya kan mereka itu jarang biasanya lebih fokus di salah satu platform gitu. Nah, maka kita tentukan ya orang-orang yang menggunakan yang benar-benar menggunakan Instagram atau benar-benar membutuhkan jasa untuk pengembangan Instagramnya gitu. Nah, terus selanjutnya adalah buat identitasnya ya. Identitas tadi bisa dari namanya. Contoh kalau yang di sini kan ada millennialmajupanel.com, terus ada rajamensos.com gitu ya. Terus setelah kita tentukan nama dari brandnya, selanjutnya adalah tentukan logonya. Itu jangan sampai logo nantinya yang kita gunakan atau kita pasarkan atau kita perkenalkan itu tidak selaras dengan namanya seperti tadi Millennial Maju Panel atau Raja Mensos gitu. Tapi logonya itu bertolak belakang. Nah, itu kan tidak mencerminkan sebuah branding yang profesional gitu ya. Jadi biasanya pada umumnya itu logo itu berkaitan dengan nama brand tersebut gitu. Terus ada tagline-nya seperti tadi contoh Gojek tadi kan tagline-nya pasti ada jalan. Nah, kalau di Millennial Maju Panel ini kan tagline-nya Devintable gitu ya. Jadi berkelanjutan gitu. Jadi ini juga bisa perlu kita lakukan atau perlu kita persiapkan dalam membangun sebuah branding. Terus ada website atau media sosialnya gitu ya, atau toko online-nya kita ya. Jadi ketika ada yang tanya tadi bisa kita berikan. Nah, ini teman-teman juga perlu dipersiapkan mau bermain di sosial media yang mana, apakah di Instagram atau mau di YouTube atau mau di TikTok atau di Facebook ya. Tentunya ini juga disesuaikan dengan jasa yang teman-teman pasarkan. Jangan sampai nantinya teman-teman itu pasarkan jasa ini tapi menggunakan platform yang berbeda. Itu kan biasanya tidak selaras gitu. Meskipun itu juga masih ada peluangnya, masih bisa. Tapi lebih baik itu menggunakan platform yang selaras dengan jasa yang kita pasarkan gitu. Nah, setelah tadi kita menentukan target marketnya, terus kita sudah membuat identitas dari brandnya, terus yang ketiga itu buatlah konten yang menarik gitu ya, dan jangan membosankan, jangan membuat konten itu yang monoton ya, itu saja. Jadi audien itu merasa lebih jenuh terhadap sosial media kita atau terhadap brand kita itu. Jangan ngupload playlist harga terus itu ya. Jadi konsumen kan nggak lama-lama juga akan bosan dan bahkan nggak tertarik dengan sosial media kita. Jadi teman-teman bisa mulai dari sharing-sharing terlebih dahulu, nanti baru akhirnya selling atau jualan gitu ya. Nah, terus yang keempat itu adalah bikin media sosial teman-teman itu terlihat lebih profesional gitu. Nah, bagaimana sih caranya membuat media sosial kita itu terlihat lebih profesional gitu? Yang pertama bisa kita optimasi di profilnya ya, di profilnya buatlah kasih profil yang mencerminkan brand kita, terus kasih deskripsinya itu. Ini sosial media yang berjalan di bidang apa atau melayani bidang apa dan lain sebagainya. Lalu ketika ingin menggunakan jasanya atau membeli produknya itu harus kemana, beri linknya gitu ya, entah itu link WA atau link ke websitenya dan lain sebagainya gitu ya. Terus setelah kita optimasi tadi profilnya, terus kita buat kontennya tadi, kalau bisa buatlah desain konten itu yang selaras. Contoh nih di
Raja Mensos tadi kan identik dengan warna katakanlah putih gitu ya. Jadi kalau bisa desainnya itu ya selaras putih. Terus ini juga nanti mencerminkan tentang branding kita. Jadi ketika orang melihat warna putih dalam sebuah desain, maka mereka akan teringat nih, oh identik ini, berarti putih identik punya brandnya Raja Mensos gitu. Jadi teman-teman juga perlu persiapkan nih, kira-kira mau menggunakan desain warna apa selanjutnya. Jadi jangan sampai dicampur-campur warnanya, nanti hari ini putih, besok merah, besok hitam. Nah itu kan tidak membuat media sosial kita itu terlihat profesional gitu ya. Terus selanjutnya agar media sosial kita itu terlihat lebih profesional, biasanya itu dilihat dari interaksinya, interaksi yang ada di media sosial tersebut. Interaksi itu bisa dari komentar, like, atau views, atau engagement-nya, atau visit ke profilnya gitu ya. Nah, itu juga perlu kita pikirkan bagaimana sih caranya memiliki follower yang banyak gitu ya. Bagaimana caranya membuat agar postingan kita ini banyak komentarnya, banyak like-nya, banyak yang nonton dan lain sebagainya, sehingga si calon pelanggan atau calon audiens di media sosial itu akan menganggap media sosial kita ini lebih profesional dan mereka percaya untuk menggunakan jasa kita nantinya gitu ya. Nah, ini tahukah Anda 80% pelanggan atau pengguna di media sosial itu lebih percaya pada brand yang ramai pengunjungnya atau biasanya disebut dengan viral ya. Nah, definisi viral ini berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan bahwa viral ini ketika postingannya itu tersebar dengan luas gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa viral ini ketika brandnya itu dikenal oleh banyak orang. Tapi pada intinya hampir sama ya. Viral yang dimaksud di sini adalah bagaimana membuat pemasaran kita gitu ya itu bisa lebih meluas ya, bisa lebih meluas gitu. Namun pada kenyataannya untuk membuat brand di media sosial kita viral itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Tidak cuma posting dikira langsung viral gitu ya. Itu kan nggak seperti itu. Kita juga butuh optimasi kalau yang menggunakan cara-cara organik, contoh di Instagram gitu ya. Juga kita harus memanfaatkan SEO-nya di Instagram, terus hashtag-nya, ya kontennya dan lain sebagainya gitu ya. Tentunya ini membuat untuk para pemula ini merasa kesusahan gitu ya untuk membuat sosial medianya itu lebih viral gitu. Tapi tenang ya teman-teman, tenang aja. Semuanya sudah ada solusinya kok. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, apalagi untuk teman-teman yang pemula ya, pemula dalam membuat media sosial itu yang baru bikin gitu ya. Gimana sih caranya bersaing dengan media sosial lainnya gitu ya. Tenang, kita ada solusinya agar membuat media sosial kita viral itu dengan cara yang lebih cepat atau lebih instan gitu ya, tanpa kita harus optimasi atau kita harus susah-susah seperti akun-akun pada umumnya gitu. Nah, yang pertama itu teman-teman bisa menggunakan ini tadi ya, platform. Kita ada 2 platform ya. Platform yang pertama itu ada platform millennialmajupanel.com, terus yang kedua ada platform rajamensos.com. Nah, kedua platform ini platform apa sih gitu ya? Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, meskipun kemarin juga sudah kita melakukan webinar ya bareng Om Angelina dan Om Joni juga, tapi mungkin sedikit saya paparkan sih ya, kita paparkan apa sih millennialmajupanel.com dan Raja Mensos ini. Platform ini adalah platform yang memenuhi semua kebutuhan media sosial dari teman-teman ya, mulai dari bisa menambah followers ya, bisa menambah subscriber, bisa menambah like, ya, bisa menambah komen, bisa menambah share-nya. Jadi ketika kita membuat postingan bisa di-share ya agar postingan kita itu lebih luas jangkauannya gitu. Bahkan kita juga bisa menambah views-nya ya, views atau engagement-nya gitu ya, atau ke visit profilnya orang-orang yang mengunjungi profil kita ya. Kalau yang di Instagram kan biasanya seperti itu ya. Nah, terus keunggulan yang lainnya itu harga di kedua platform ini itu murah banget ya dibandingkan dengan platform-platform yang lainnya yang sejenis gitu ya. Ya, platform yang ada di millennialmajupanel.com dan Raja Mensos ini murah banget gitu ya, tapi juga bukan murahan. Tentunya fasilitas yang ada di kedua platform ini sangat-sangat berkualitas ya. Bahkan teman-teman nanti bisa juga bandingkan dengan platform-platform yang ada ya.
platform sejenis yang teman-teman ketahui gitu. Terus yang ketiga itu teman-teman bisa order sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari teman-teman. Contoh katakanlah mau order jasa tambah followers di Instagram gitu. Nah, teman-teman butuhnya cuma 100 bisa banget gitu. Butuhnya cuma 10 apalagi bisa. Kalau mau butuh lebih contoh 10.000 atau 100.000 bisa lagi gitu. Bahkan ini juga bisa sesuai teman-teman sesuaikan dengan budget dari teman-teman. Contoh nih kalau misalkan yang budgetnya minim kan bisa order mulai dari yang 10 followers dulu atau 10 komentar dulu, nanti baru bisa ke 100 dan lain sebagainya. Ini murah banget kok harganya. Bahkan ada harga follower itu 100 follower itu cuma 100 rupiah ya, 100 rupiah itu dapat 100 follower ya, murah banget itu. Kalau 1000 follower itu ada yang 8.000, ada yang 10.000, itu sudah dapat 10.000 dapat 1.000 follower ya. Bahkan di sini itu bisa teman-teman jadikan sebagai tempat kulaan ya, tempat kulaan yang nantinya bisa teman-teman jual lagi. Contoh tadi ya, untuk follower Instagram di millennialmajupanel.com itu kan tadi harganya ada yang 100 rupiah, itu dapat 100 follower. Nanti teman-teman bisa jual lagi nih ke orang-orang yang nggak tahu platform ini, menjadi harga 1000 per 100 follower ya. Ini juga bisa teman-teman jadikan tempat kulaan gitu yang nantinya bisa dijual kembali. Oke, saya perlihatkan ya platformnya. Mungkin dari tadi teman-teman bertanya nih. Oke, wait. Oke, udah terlihat ya teman-teman. Udah terlihat ya. Ini di dashboardnya dari Millennial Maju Panel. Halo, cek. Suara masih masuk? Cek, cek, cek. Oke, siap. Nah, ini saya perlihatkan ya dashboard dari Millennial Maju Panel. Nanti teman-teman bisa coba aja buka millennialmajupanel.com gitu, terus daftar atau login ya di sini. Saya bukakan lagi. Nah, ini ya. Ini platform masih baru ya, baru kita bikin, belum ada seminggu. Tapi insya Allah semua fasilitas atau semua kebutuhan yang teman-teman butuhkan untuk jasa media sosial ada di sini semua ya. Sudah ada 61 pengguna ya. Total layanan itu ada 421 ya, 421 layanan yang bisa teman-teman manfaatkan gitu. Nanti tinggal daftar aja, register, itu gratis kok daftarnya. Nah, ini contoh saya perlihatkan ini ya. Mana ini? Jasa-jasa yang ada di dalam Millennial Maju Panel ini. Oh, harus masuk dulu. Oke, sebentar. Oke, sebentar, saya login dulu ya. Oke, udah login lagi. Nah, ini halaman setelah kita login ya di Millennial Maju Panel.
Kalau mau melihat layanan-layanan yang ada, klik aja di bagian pemesanan ini, terus ke single order ya, single order. Wait sebentar, masih loading. Nah, ini ada banyak sekali layanannya. Kita bisa pilih nih di sini kategori. Nah, mau cari apa? Contoh ke Facebook follower atau friends atau group member ya. Terus ada Facebook page like, komen, ada Facebook views ya. Ada Instagram, Instagram komen, Instagram follower ya. Ada juga yang followernya itu real ya, real banget, real Indonesia gitu. Jadi ini juga nanti bisa teman-teman manfaatkan nih untuk yang suka ternak akun gitu ya, suka ternak akun, bikin aja akunnya, terus beli followers di Millennial Maju Panel ini, terus bisa teman-teman jual lagi akunnya. Ini real ya, followersnya real Indonesia, banyak sekali ya. Nah, tadi caranya bagaimana sih cara membuat sosial media kita itu terlihat lebih profesional. Nah, contoh di Instagram ya, di Instagram. Setelah kita bikin Instagram, terus kita tinggal pilih aja. Kita masuk ke dashboard ini, Millennial Maju Panel, terus di bagian ini contoh di followers ya, di followers. Nah, ini ada banyak sekali pilihannya. Saya contohkan aja satu di sini. Nah, ini harganya nih. Ini per K ya, atau per seribunya itu. Nah, contoh lagi, saya carikan lagi yang mana ya tadi. Sebentar. Ini ada banyak banget pilihannya ya. Ini aja 16.000 ya, 16.000 per 1K atau per 1.000 followers. Ada juga. Nanti bisa disesuaikan aja dengan budget dari teman-teman. Dan 15.000 juga. Ya, 15.000. 22.000. 14.000 ya. Nah, ini ada yang 5.000 ya, 5.940 per 1K-nya ya, per 1.000 follower. Itu teman-teman cuma mengeluarkan ini 5.940.000 aja udah dapat 1K ya. Kalau misalkan baru yang baru bikin Instagram contoh tadi ya, tinggal order aja biar Instagram itu terlihat lebih profesional ya. Tinggal order, contoh katakanlah butuh 10K, berarti kalau harganya per 1K-nya itu 5.000, berarti 50.000 itu sudah dapat 10.000 follower, dan itu bisa membuat media sosial teman-teman itu seakan-akan profesional banget gitu ya, karena followersnya udah banyak. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa tambahkan setelah bikin postingan, contoh ya, setelah bikin postingan terus ditambah komennya gitu ya, tambah komennya di sini. Nah, komen di sini ini unik banget ya, unik banget. Komen yang ada di sini bisa teman-teman custom ya, bisa teman-teman sesuaikan. Contoh nih yang di Facebook, biasanya yang suka main main organik di Facebook kan, bla 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 bla, terus nanti akhirnya mau gitu ya. Nah, ini juga bisa teman-teman gunakan dengan platform Millennial Maju Panel ini. Contoh nih, mau gitu ya, info, cek inbox gitu ya. Nah,
itu juga bisa teman-teman custom komentarnya gitu, sesuaikan. Nah, ini kan bisa membuat postingan teman-teman itu seakan-akan viral gitu ya, seakan-akan viral. Ini seperti ini. Oke, ini yang milenial maju panel. Terus ada juga yang Raja Mensos ya. Hampir sama dengan yang milenial maju panel. Cuma tampilannya aja yang sedikit berbeda gitu ya. Nanti bisa teman-teman cek aja sendiri. Oke, kita kembali ke materi ya. Nah, lalu bagaimana sih strateginya ya? Strategi mendapatkan calon pelanggan itu dengan modal Rp100 gitu ya. Bagaimana sih caranya itu? Nah, yang pertama teman-teman bisa pilih paket yang ada di millennialmajupanel.com yang tadi ya. Itu kan ada tadi paket 100 follower itu Rp100. Nah, setelah teman-teman pilih paket ini ya, teman-teman bisa buat channel kah atau grup atau kolam terserah ya. Mau di WA atau di Telegram ya atau di Facebook, terserah teman-teman channelnya atau kolamnya ini mau ditaruh di mana gitu ya. Terus teman-teman bisa buat penawaran tuh, penawaran yang intinya adalah ketika mereka ingin gabung ya, ketika mereka ingin masuk di channel tersebut, maka mereka nantinya akan mendapat 100 follower secara gratis atau cuma-cuma gitu. Nah, kalau nggak mau mengeluarkan budget yang banyak, teman-teman bisa nih opsi lain ya, bisa bikin giveaway gitu, gratis 100 followers untuk Anda, katakanlah satu orang yang terpilih gitu. Nah, syaratnya yang pertama harus masuk dulu ke grup atau ke channel atau ke kolam yang sudah teman-teman sediakan tadi gitu. Jadi inilah caranya atau strateginya bagaimana sih kita kita mendapatkan calon pelanggan itu dengan modal Rp100 saja ya. Rp100 itu sudah dapat banyak pelanggan dengan sistem tadi, bisa giveaway atau bisa orang-orang yang masuk atau yang mau masuk ke kolam atau grup channel teman-teman akan dapat 100 followers gratis gitu ya. Budget yang teman-teman keluarkan kan minim banget ya, cuma Rp100 aja, Rp100 itu bisa dikalikan aja lah nanti kalau mau dapat lebih banyak calon pelanggan gitu. Nah, calon pelanggan yang tadinya sudah masuk di kolam atau di channel kita atau di grup kita, nah itu nantinya bisa kita berikan penawaran-penawaran sesuai dengan produk yang kita miliki. Contoh kalau teman-teman yang bermain affiliate nih, ya itu kan nantinya bisa teman-teman jualin juga, mereka kita tawarin gitu ya. Atau teman-teman yang mau jual jasa yang ada di Millennial Maju Panel dan jasa yang ada di Raja Mensos. Nah, nanti bisa teman-teman tawarkan juga nih, kita ada paket ini followers murah, ada paket subscriber murah gitu ya, dan lain sebagainya. Itu nantinya bisa teman-teman tawarin mereka karena mereka sudah masuk ke dalam kolam atau ke channel yang kita miliki. Itu sudah ya, mereka sudah mengenal kita ya, atau bahasanya sudah halal lah database-nya gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah bagaimana strategi agar kita itu dapat menang kontes affiliate dengan bonus jasa medsos atau ya sesuai dengan kebutuhan customer ya. Ini saya contohkan aja study case-nya. Contoh ya, contoh sederhananya ada kontes kelas Instagram nih, yang harganya itu 500.000, sedangkan komisi afiliatnya itu 200.000. Nah, teman-teman bisa nih nanti menawarkan atau memberikan bonus premium gitu ya. Yang beli lewat link affiliate saya, nanti saya kasih gratis 1K followers Instagram. Contoh seperti itu. Ini kan sangat relevan ya, kelasnya Instagram, terus kita kasih bonus 1K followers. Jadi lebih memudahkan mereka dalam membangun Instagramnya gitu. Nah, modal yang teman-teman keluarkan itu hanya 10.000 aja untuk dapat 1K atau dapat 1.000 followers ya. Untungnya kan tadi komisinya 200.000, teman-teman cukup mengeluarkan 10.000 aja, itu teman-teman sudah punya bonus premium yang bisa digunakan untuk menang kontes affiliate ini. Contoh lagi, teman-teman bisa berikan bonus nih, berikan bonus gratis akun Instagram 10K followers ya. Jadi teman-teman bikin dulu Instagram yang masih baru, teman-teman sedikit optimasi ya, mulai dari
fotonya, profilnya, terus kasih postingan-postingan, contoh aja postingan repost gitu ya. Terus setelah itu teman-teman belikan nih followers di milenialmajupanel.com atau di Raja Mensos ya. Belikan modalnya yang teman-teman keluarkan itu cukup 100.000 itu sudah dapat 10k followers ya. Ini juga masih ada paket-paket murah yang lainnya, nanti bisa dipilih sendiri aja gitu ya. Ini saya mengambil salah satu salah satu paket yang ada gitu yang tadi saya lihat gitu ya. Itu ada 10k itu cuma 100.000 aja. Tadi kan komisinya 200k ya, atau 200.000. Jadi teman-teman masih untung 100.000 nih. Nah, terus bisa juga nih teman-teman kasih bonus premium gratis kelola akun Instagram selama 2 minggu dengan 1k dengan 1000 real impression ya, atau ini IG ya maksudnya 1000 impression IGTV, terus mulai dari reach-nya, dari visit profilnya gitu ya. Modal yang teman-teman keluarkan dari mengelola akun Instagram dari kliennya itu cuma 3k atau 3.000 per harinya. Jadi sehari teman-teman cuma order 1k, cuma order 3.000 itu sudah dapat 1000 real impression, dapat 1000 reach dan 1000 visit profil. Nah, kalau dikalikan tadi 2 minggu, tinggal dikalikan aja. 2 minggu kan 14 hari, yang 14 hari dikali 3.000 aja. Nah, itu juga keuntungan atau komisi budget yang teman-teman keluarkan dibanding dengan komisi affiliate-nya itu masih jauh banget. Nah, ini juga bisa teman-teman manfaatkan sekali untuk para pemain affiliate marketing ya, karena bonus ini kan bonusnya premium banget gitu. Bahkan saya lihat masih jarang ya yang menggunakan atau yang memberikan bonus seperti ini gitu. Oke, jadi kesimpulannya yang pertama adalah fokus dulu pada brandingnya. Setelah itu tarik perhatian audiens serta interaksi dan inspirasikan mereka gitu ya. Lalu dengan begitu pelanggan kita atau calon pelanggan kita itu nantinya akan loyal karena pelayanan kita berikan itu memuaskan mereka gitu. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Om Joni. Silakan Om Joni. Halo Om Joni. Mana ini Om Joni? Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini. Saya buka ya, coba ya. Sebentar, ada pertanyaan apa ini? Cara daftar linknya, oke sudah ya tadi. Om Joni, oke silakan Om Joni. Saya kembalikan. Ya, halo kawan-kawan, ada pertanyaan? Ya, cara daftar linknya kawan-kawan cukup ini aja, cukup buka aja situs Milenial Maju. Milenial Maju panel ya, kawan-kawan ya. Nah, silakan daftar langsung bisa. Silakan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat atau ingin berbicara langsung nggak apa-apa. Kita diskusi santai aja. Ya. Mau sambil ngopi kah? Mau sambil makan-makan gitu? Atau mau sambil rokok dulu nggak apa-apa. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Tinggal daftar ya kawan-kawan ya. Nanti daftar harga itu bisa dilihat di sini nih. Tuh, walaupun belum daftar bisa lihat daftar harganya, dan ini harganya murah banget kawan-kawan. Bisa jual, aku cek tadi kalau mau jual lagi di mana, bisa di grup-grup di Facebook atau di ini teman-teman, situs-situs setipe ini tuh teman-teman bisa jual nih di Facebook ya. Misalnya ini follower Instagram nih, di sini masih mahal-mahal kawan-kawan, bisa jual. Daftar aja, ini kayak marketplace.
Tuh, ini ya, tuh masih mahal kan, 2000 follower aja, harganya berapa nih? Harganya 55.000. Padahal teman-teman ambil ke sana murah banget kan. Nah, Raja Medsos juga gitu. Tinggal daftar. Ini nggak dapat notif email ya. Jadi habis daftar langsung aja login, pakai login username-nya gitu. Jadi nggak, pokoknya santai, langsung login bisa. Oke, itu ya. Aman, aman. Ada pertanyaan lain? Aman ya. Aman ya Om, aman. Aman, aman. Karena kita nggak login, cuma masukin username-nya aja. Aman kok. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan. Siapa Iya, nih, Mbak? Nurul. Ya. Ya, Mas, kita itu fokusnya ke jual akun atau jual follower sih? Fokusnya ke jual akun atau follower, bebas. Mau jual jasanya atau jual jasa follower atau jasa apa tadi, subscriber dan lain sebagainya boleh. Atau kalau mau lebih biar kelihatan lebih mahal lagi ya, itu bisa jual akunnya. Jadi kita bikin aja akun media sosial yang baru, terus kita isi followernya dengan order di Millennial Maju Panel atau Raja Mensos, terus kita kasih postingan-postingan, kita order lagi views atau like-nya dan komennya, baru kita jual tuh. Itu kan harganya mahal ya, harga akun Instagram itu. Katakanlah kalau yang 10k follower aja itu bisa sampai 700 sampai 1 juta ya itu. Kalau mau penjualannya atau profitnya lebih gede, itu bisa langsung jual akunnya gitu. Tapi kalau nggak mau repot ya bisa jual jasanya aja gitu. Bebas Kak. Kalau apa followernya itu mudah down nggak? Gimana? Followernya mudah down nggak? Ada paket yang gini, ada paket yang refill, ada paket yang non refill gitu ya. Kalau paket yang refill itu ketika contoh ini dalam 1 bulan nanti kita kan sudah order 1.000 gitu. Dalam 1 bulan nanti followernya turun jadi 500.000. Kalau yang refill itu nanti akan otomatis diisi lagi jadi 1.000 lagi gitu ya. Tapi kalau yang non refill itu ya kalau hilang ya hilang, kalau down ya down gitu. Jadi kalau mau followernya itu nggak down, nanti bisa pilih paket yang refill itu tadi. Itu Oke, kan. terima kasih. Siap, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Coba di chat ini ya. Bentar, saya scroll. Cara daftar linknya, oke sudah. Harga untuk Instagramnya sudah tadi ya. Saya belum daftar, nanti bisa dilihatkan sedikit. Bisa, tinggal buka aja nanti bisa itu kok. Nggak perlu daftar, sudah bisa lihat layanan yang ada atau harga-harganya itu sudah ada. Kalau daftar pun juga gratis, nggak bayar ya. Bahkan teman-teman order itu bisa order sendiri, nggak perlu bilang ke saya atau Om Joni. Jadi teman-teman langsung order aja sendiri di websitenya gitu. Harganya murah banget, dijual untung pasti. Ini murah banget ya. Kualitasnya juga bukan kaleng-kaleng. Mas Joni video orangnya. Om Joni. Orangnya yang mana ini? Penasaran mungkin teman-teman. Mau deposit gimana caranya? Caranya deposit kalau yang udah masuk di channel Telegramnya itu nanti ada nomor adminnya. Aku nggak bawa kamera, jadi nggak bisa share muka. Nah, kalau kita order maksimal 24 jam, kadang 1 jam follower udah penuh. Jangan berapa lama ketika order, pokoknya cepet banget Kak. Pentok-pentok 24 jam. Kakak bilang ke customer 24 jam aja, tapi biasanya 15 menit sudah kita kerjakan. Sudah dikerjakan. Ya. Jangan lupa share masuk juga ke grup Telegram Millennial Maju Panel ya. Depositnya Om, gimana Om? Demokan Om. Kawan-kawan kalau mau deposit bisa di sini, bisa langsung deposit ya. Masuk di sini, ya kan. Terus ada di sini menu deposit.
deposit baru. Nah, ini kawan-kawan 10.000 aja bisa dan nanti dapatnya 11.000. Jadi dapat rate 10% nih. Nah, ini bisa yang otomatis, bisa yang manual ya. Otomatis. Nah, nanti dapatnya nama user katakanlah DC. Dapat cashback ya Om. Ya, dapat cashback. Yang manual juga bisa. Itu juga udah ada langkah-langkah depositnya ya. Jadi nanti Ya. bisa. Ada nomor adminnya juga kalau misalkan kebingungan. Ya, ini bisa nih. Ya, teman-teman boleh 10.000 aja juga. Nah, ini ya teman-teman ya. Muncul ya 11.000, terus langsung nanti bisa kalau nggak masuk bisa klik ini WA admin bisa ya. Oh ya, teman-teman bisa jual follower ini di Fastwork, di Shopee juga ada, di Tokopedia juga ada, dan bisa jual akunnya ya. Nanti kita share-share juga caranya. Pokoknya mantap, murah lah ini harganya. Dan yang paling penting bisa untuk bonus-bonus affiliate juga bisa. Oke. Ya. Oke, ini pertanyaan aman dari algoritma Instagram dan gimana tadi? Aman karena tidak meminta passwordnya, jadi trafficnya kan dari luar kawan-kawan. Ya, aman ya. Terus apa lagi tadi? Jasa follower ini kebetulan saya penjual jasa suntik follower. Selama ini iklan di Facebook sudah bagus. Pertanyaannya, apakah ada referensi untuk iklan di mana agar cuan semakin besar? Tadi udah dijawab sama Om Joni. Bisa di Fastwork, di Shopee atau di Tokopedia. Atau kalau mau main di Facebook itu kan ditawarin aja di grup-grup Facebook ya, kan banyak ada grup komunitas Instagram atau komunitas YouTube ya dan lain sebagainya, itu juga bisa ditawarin di situ. Prosesnya berapa lama kalau order tadi udah dijawab. Oke, apakah bisa deposit langsung? Bisa, tinggal ikuti aja panduannya tadi. Kalau masih bingung nanti chat aja ke WA adminnya, itu ada CS-nya kok. Nanti bisa dibantu sama CS-nya. Ikut langsung deposit saya Kak kalau dapat cashback. Cashbacknya berapa Om Joni? 10% tadi ya? Om Joni. 10% tadi Kak kalau nggak salah. Bentar saya cek lagi. Bentar tak cek dulu ya. Takutnya salah. Bentar. Halo Om Joni. Oke, cashback-nya tadi ya udah 10% tadi ya. Jadi kalau teman-teman tadi deposit 10.000 nanti bisa dapat 11.000. Affiliate. Yang mana ini Om Jos? Yang mana maksudnya? Yang lihat tadi ya. Ya. Om Joni tadi cashback-nya berapa persen? Cashback-nya 10%. Ya, benar berarti 10% Om cashback-nya. Terus yang deposit malam ini lebih dari 20.000 dapat trik dari admin gimana Instagram baru bisa layak jual 500.000. Minimal 20.000 aja depositnya. Ya, ada mantap nggak tuh? Enggak, Kak. Garansi ada yang enggak. Nanti sudah ada menunya di situ. Ada yang refill, ada yang garansi, ada yang enggak. Ya. Cukup deposit 20.000 nanti dapat ini apa namanya? Trik Instagramnya ini apa namanya? Trik untuk akun Instagram baru harganya layak 500.000. Oke. Oke, yang affiliate tadi maksudnya gimana? Om Jos ini mana Om Jos? Halo Om Jos. Ini pertanyaannya yang 500.000 loh Mas tadi. 500.000 bonus 200.000 tuh gimana ya yang tadi? Oh itu ya.
Iya, iya. Bentar, tak share screen lagi. 100.000 bonus 100.000 apa ya? Ini ya, udah kelihatan. Ini ya contoh. Contoh nih ya, contoh tadi guys, kalau kita mau main affiliate, contoh ini ada kelas Instagram gitu ya, harganya 500.000 harga kelasnya. Nah teman-teman sebagai affiliate itu kan dapat komisi 200.000, bener kan? Komisinya affiliate per penjualan atau per sales itu 200.000 gitu. Nah biasanya kan kalau affiliate ini penawarannya itu kan bisa dari penambahan bonus ya. Kadang kan ada bonusnya enggak nih kalau beli lewat Om Jos gitu. Nah, Om Jos di sini bisa bilang ke pelanggannya gitu. Ada nanti kalau beli kelas Instagram lewat saya, nanti saya kasih bonus nih gratis 1K atau 1.000 followers Instagram gitu. Nah, harganya atau modal yang dikeluarkan Om Jos untuk dapat 1.000K follower itu kan cukup mengeluarkan 10.000 aja ya. Jadi tadi komisinya 200.000, Om Jos cuma ngasih bonus 1.000 follower mengeluarkan 10.000, jadi Om Jos masih dapat komisi affiliate itu 190.000. Nah, contoh lagi tadi kan harganya 200.000, harganya komisinya 200.000, terus bisa ditambahkan nih bonus atau gratis kalau beli lewat link saya gratis akun Instagram 10K followers. Nah, bisa order di Milenial Maju Panel tadi itu kan cuma 100.000 itu udah dapat 10K followers. Nah, ini kan premium banget tau bonusnya gitu. Bahkan saya lihat jarang yang memberikan bonus seperti ini. Contoh lagi bisa yang beli lewat link saya nanti saya kasih nih gratis jasa kelola akun Instagram selama 2 minggu dengan 1.000 reel IGTV impression, terus reach-nya dan visit profilnya. Jadi setiap hari nanti ada 1.000 visitor, ada 1.000 reach per posting setiap postingannya, terus ada 1.000 impression. Modal yang dikeluarkan itu cukup 3.000 aja. 3.000 perharinya itu teman-teman bisa dapat 1.000 impression, 1.000 reach, dan 1.000 visit profil itu. Itu Om Jos. Ada pertanyaan lagi mungkin? Pak, mau tanya Kak. Silakan. Kalau yang tadi kan mau jual akun, itu yang pertama tadi berarti beli follower dulu baru buat konten gitu ya? Misal mau jual akunnya. Mau jual akunnya? Ya, tadi tahapnya gimana? Lupa aku. Tahapnya yang pertama bikin dulu akun Instagramnya, ya kan? Terus dioptimasi di profilnya, tambahkan foto kah, terus tambahkan penjelasan deskripsi Instagramnya gitu ya. Akun ini akun apa gitu kan. Terus kita kasih dulu postingan, katakanlah 9 postingan gitu ya, 9 postingan. Bahkan postingannya itu bisa kita repost aja, kita ambil postingan dari orang lain, terus kita upload ulang, re-upload di akun Instagram kita yang baru tadi. Nah setelah itu baru kita isi nih, kita isi apanya followersnya, bisa kita belikan di Milenial Maju Panel. Ini kan harganya murah banget tadi ya. Untuk dapat 1.000 follower aja cukup 10.000 aja yang dikeluarkan. Ini ada paket yang lebih murah lagi, nanti bisa dicek aja gitu. Setelah itu biar kelihatan lebih real lagi gitu ya, biar akunnya ini kelihatan lebih real lagi, bisa diorderkan ini like-nya sama komennya gitu. Jadi setiap postingan tadi ada 9 postingan yang kita sudah upload itu kita belikan order komen dan like gitu. Jadi seakan-akan akun Instagram itu benar-benar real gitu ya. Nah, itu nanti bisa teman-teman jual. Nanti kalau untuk strategi jelasnya nanti bisa di admin tadi ya. Untuk teman-teman yang deposit 20.000 aja, minimal 20.000 nanti dapat tips itu cara menjual akun Instagram dengan harga 500.000 sampai 700.000 tadi. Siap Kak, terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi mungkin? Tanya Kak. Oke, siapa ini? Silakan satu-satu. Santai aja. Untuk followernya bisa tertarget nggak Kak?
untuk followernya bisa tertarget atau enggak. Kita di sini ada paket follower yang yang luar ya, yang luar, terus ada follower yang Indonesia real. Untuk tertarget apa enggaknya kita enggak tahu ya, karena biasanya ini campuran gitu, dari campuran dari pengisiannya itu. Jadi umum ya, lebih followersnya itu lebih umum. Jadi teman-teman nanti bisa bikin aja akun publik gitu, akun publik dengan niche apa gitu, yang lebih umum aja. Gitu. Oke, ada lagi? Saya Kak. Ya, silakan. Ya, ini kan kalau kita mau order ya, misalkan itu ordernya tuh kan kita deposit ya. Tinggal ada menunya atau gimana Kak? Atau misi link atau gimana? Ya. Agar kan misalkan kita punya akun gitu. Terus kita mau pesan supaya ngisi followernya itu. Oh gitu. Kita ngasih infonya kemana? Bentar, tak contohin ya. 9. Bentar, tak contohin. Ada yang punya ini enggak? Link Instagram mungkin, link Instagram profilnya. Coba kirim. Link Instagram profilnya mungkin coba. Ada? Coba salin aja di komentar. Barangkali ada. Oke, ini punya siapa nih? Kang. Bentar, saya copy ya. Oke, bentar ya. Nah, ini tadi kan kita bisa masuk di pemesanan. Setelah kita deposit tadi ke pemesanan, terus ke single order. Ini yang di Millennial Maju Panel ya. Ya hampir sama yang di Raja Mensos. Nah, setelah itu klik ini yang kategori ini kan. Contoh nih follower Instagram ya. Contoh follower Instagram. Nah, pilih layanannya. Ya, ini murah banget, cuma 3.000 ya, cuma 3.900 dapat 1.000 follower. Nah, ini di target ini tinggal masukin aja username Instagramnya. Terus kita masukkan jumlah. Punya Kang Toyib itu Om, buat contoh tembak 100 coba Rp300. Oke, siap. 100 ya. Nih, cuma Rp300 aja. Dapat 100 follower. Terus tinggal klik submit. Nah. Oke, sudah diorder. Nanti coba dicek Kang Toyib tadi udah masuk belum? Ini kalau udah masuk bilang ya. Om, ganti layanan Om, bawahnya. Oke, ganti lagi. Ada lagi yang mau diisikan Om, followernya? Coba kirim. Om itu yang Mas, punya. mau tanya, Kami Om. Mas. Gimana? Ya, tadi kan saya udah nyoba deposit 20, tapi kok nggak masuk ya? Padahal saya pilih otomatis tanpa konfirmasi manual. Oh ya, ditunggu ya. Nanti ini apa namanya dimasukkan. Mesinnya ngecek 30 menit kalau otomatis. Oke. Nah, terus Nanti Bang Toyib, saya admin aja atau Om Joni nanti dibantu kok. Nggak usah khawatir. Iya. nah, terus bisa yang Bang Toyib dipraktekkan ulang dengan layanan yang berbeda, yang Instagram follower tapi yang berbeda. Coba yang lain ada yang mau ngirim anunya enggak? Soalnya tadi yang Bang Toyib gagal Om. Jadi coba contohnya pakai Bang Toyib aja. Oh, gagal. Oh, gagal. Pakai layanan yang lain mungkin itu yang tidak aktif tadi. Oh, oke, bentar. Wait. Saya kira udah berhasil tadi. Contoh ya, lagi. Ini udah benar belum anunya?
Ya cuma Rp300 aja udah dapat 100 follower. Oke, udah ya. Berhasil ya Om? Berhasil nanti tinggal ya. Ini prosesnya ini biasanya nggak sampai 10 menit udah ke ini. Tapi untuk beberapa tipe misalnya follower Shopee gitu nunggunya 1 kali 24 jam ya maksimal. Nanti Bang Toyib kalau udah masuk kabar-kabar. Ini. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman. Bentar, saya cek lagi. Wah, ini Mas Irfan ini ngirim link lagi malah. Nanti deposit Om Irfan. Bentar, saya cek dulu pertanyaan. Wait, saya scroll dulu ya. Cara main affiliate tadi udah, cashback udah. Ada program affiliate-nya. Program affiliate-nya saat ini belum ada ya. Cuma teman-teman ini ada mungkin ada penawaran ya. Kalau teman-teman mau resellerin gitu ya, reseller dari Milenial Maju ini bisa. Jadi teman-teman nanti punya web replika dari Milenial Maju ini. Jadi nanti kalau ada orang yang masuk ke web teman-teman terus ordernya itu nanti langsung ke teman-teman sendiri gitu. Jadi teman-teman sistemnya gini. Orang ini nanti order ke web teman-teman. Nah, web teman-teman ini nanti ordernya ke Milenial Maju Panel. Jadi induknya ada di Milenial Maju Panel ini. Kalau teman-teman mau yang jadi agen lah mungkin bahasanya ya, agen dari panel ini gitu. Bisa. Aman dari banet aman ya. Kita nggak masukin ini kok. Cara followers akun Instagram ke akun customer bagaimana? Tinggal tadi ya, tinggal minta aja ke customernya, minta link profilnya gitu. Minta link profil Instagramnya, terus kita masukin aja di bagian target itu tadi. Nanti otomatis kok akan ngisi ke akun customer itu sendiri gitu. Wow, langsung depo, mantap. Adakah garansi? Ada ya, garansinya tadi tergantung pelayanannya. Apa paketnya tadi kalau misalkan ada paket non refill, ada paket refill gitu ya. Itu ada garansinya. Udah gas 200k. Mantap Om Jos. Real human atau robot Om followersnya. Ini beda-beda ya. Tergantung paketnya. Tadi ada yang paket robot, ada paket yang real human ya. Bahkan ada yang real human Indonesia juga. Tinggal disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Followernya ini udah tadi. Oke. Oh, wadi ya, ini ya, Follower target daerah misal orang. Ini tadi udah dijawab ya, order manual. Kalau pakai web replika. Jadi kalau punya web replika ini nanti customer bisa order sendiri juga. Cuma adminnya nanti kakak sendiri, Kak Dede ini. Nanti Kak Dede ibaratnya punya panel sendiri lah, punya panel khusus gitu, punya. Ini nanti jadi panelnya Kak Dede sendiri. Gitu. Tapi tetap induknya di Milenial Maju Panel gitu. Kan infonya nanti sekitar 2 juta dapat web replika. Bisa naikin harga sendiri, dapat website persis sama pelatihannya ada sih, tapi belum kita launching, mungkin nanti ke varian lah. Nanti ya masih mempersiapkan dulu, yang ini dulu dipersiapkan dulu. Kalau jadi reseller nambah harga berapa? Ini nanti ya tadi masih dipersiapin sama Om Joni. Oke, ada lagi mungkin? Gak apa-apa, ditanyakan aja yang belum jelas, kita diskusi. Misi Kak, mau tanya, praktekin apa cara depositnya? Cara deposit ya? Iya, saya masih bingung. Oke, siap. Contoh ya ini ya, kita masuk ke deposit.
kan udah login, udah masuk ya, udah masuk ke dashboardnya. Terus kita ke deposit, klik aja deposit baru. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, pilih tipenya. Wait. Error ini. Bentar. Nah, mau yang otomatis atau yang manual? Kalau yang otomatis nanti kan kalau biasanya kan ada 3 angka atau kode uniknya gitu ya. Nanti kalau sudah sesuai transfernya sesuai kode unik, nanti akan otomatis deposit masuk ke akunnya teman-teman. Tapi kalau yang manual ini nanti harus konfirmasi ke admin nanti biar diaktifkan sama admin secara manual. Contoh yang otomatis gitu ya. Yang otomatis ini baru ada Bank BCA. Terus nama usernya, ini nama akun kita. Tadi kan waktu daftar kan ada nama user gitu ya. Contoh nih. Deposit, jumlahnya berapa, mau deposit berapa. Contoh saya deposit 10.000. Deposit 10.000, dapat saldo 11.000. Ya kan? Tadi ada cashback-nya. Terus kita klik submit. Oke. Permintaan telah dikirim. Kode deposit. Nah, ini 10.632. Ini tinggal teman-teman aja ke bank BCA ini. Ke bank ini ya. Ini nomor rekeningnya. Nanti kalau sudah sesuai, maka otomatis nanti saldonya akan terisi di bagian saldo ini. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau mau web replika hubungi siapa? Nanti ya Kak, web replika belum siap. Nanti kalau sudah siap diinfokan lagi di Ya, waiting list dulu. Nanti biar kita kabari kalau ini ya. Deposit 20.000 atas nama Ishak. Oke, Om Joni. Nanti kalau yang otomatis ditunggu aja ya, biasanya 30 menit nanti langsung masuk sendiri. Kalau sudah sesuai sama kode uniknya itu tadi. Maksimal 30 menit masuk ya. Kalau manual konfirmnya jam kerja jam 8 pagi sampai 10 malam nanti di manual. Ya, penting jangan lupa. Cara daftarnya Kakak terputus-putus. Oke, siap. Baik. Cara daftarnya ya. Tinggal buka aja. Ketik milenial majupanel.com. Ini bisa lewat handphone juga, misalnya mau buka laptop gitu ya, ini juga bisa lewat handphone. Oke, udah masuk ternyata. Keluarin dulu. Wait. Saya keluarin dulu. Nah, ini tadi ya, udah ketik milenialmajupanel.com, terus untuk yang baru tinggal klik ini, yang daftar. Nah, nanti masukkan aja emailnya, terus nama lengkap, username-nya, password-nya. Nanti kalau sudah tinggal setuju, terus submit. Nah, setelah itu baru login lagi. Kalau sudah submit baru kita login di sini. Itu ya tadi cara daftarnya. Yang Raja Mensos juga sama. Udah kok daftarnya, tinggal masukkan itu aja, email, nama, username, password, itu aja, gratis, nggak bayar daftarnya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Kak, silakan. jadi ini ya,
Jadi tahapannya itu daftar dulu akun ya. Setelah itu terus ngisi. Setelah itu kita buat akun medsos itu ya. Terus ordernya ke maju panel itu ya. Betul, betul. Betul. Jadi saya sudah daftar sih, cuman mau ini juga sih, deposit mungkin besok mau juga buat akun. Oke, makasih Master. Siap, sama-sama Kak. Oke, ada lagi. Bedanya antara milenialmajupanel.com dan rajamensos.com apa? Bedanya mungkin ada di selisih harganya ya. Selisih harga sama tampilannya. Cuma sama-sama murah sih, tapi lebih mahal yang di Rajamensos dikit. Itu aja bedanya. Semua sama punya kita juga. Nanti adminnya juga sama. Kalau mau konsultasi atau butuh pelatihan-pelatihan seperti ini lagi, nanti juga akan kita berikan juga kok. Mau nanya dong, Mas. Oke, silakan. Kan saya masuknya telat nih. Kalau misalnya aku mau beli, terus nanti diajarin lagi nggak? Ini ada rekamannya. Nanti bisa diputar ulang ya. Oh, oke. Nanti juga ada adminnya sama ada grupnya juga kok. Ya, Tenang aja. makasih. Siap, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Suara cewek kayaknya cantik. Waduh. Coba ini Mbak Indasari. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin. Silakan teman-teman. Gak apa-apa, santai aja. Mau sambil ngopi dulu atau mau merokok dulu? Belum nambah-nambah. Oke, ditunggu ya, mungkin masih proses. Ditunggu dulu. Nanti nambah kok, kemarin biasanya aman. Oke, ada pertanyaan lagi, Mas Rifki? Atau sudah cukup mungkin? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada mungkin ini sedikit sedikit closing statement dari saya. Informasi digital itu cepat banget ya, cepat banget berkembangnya, bahkan setiap detik itu informasi itu saling bertabrakan, saling update gitu ya. Jadi salah satu cara agar kita unggul dari yang lain adalah itu mulai mencuri start ketika yang lain itu menutup telinga gitu. Jadi ketika yang lain itu nggak tahu platform ini, gitu, kita sudah mulai curi start dulu. Nah itu adalah salah satu cara agar kita unggul dari yang lain. Nah mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya jika ada kesalahan. Nanti jika ada pertanyaan lagi atau yang perlu didiskusikan, kita bisa langsung diskusi aja di grup atau di channelnya, gitu ya. Oke, saya kembalikan ke Om Joni. Silakan Om Joni. Oke Kakak, terima kasih Om Badrus, terima kasih teman-teman semuanya, sukses selalu buat teman-teman ya. Nanti kalau ada peluang-peluang baru, kami selalu infokan ke teman-teman, dan yang jelas kami nggak lepas. Jadi teman-teman yang gabung atau yang di Podmusik pun nanti sering-sering kita adakan webinar ya, kayak yang di affiliate kan juga kita menawarkan peluang affiliate, kita juga sering memberikan pelatihan untuk affiliate supaya bisa menang, seperti itu, supaya bisa dapat orderan. Ya, terima kasih ya Om. Jangan lupa masuk grup pin paling atas supaya kalau ada notif teman-teman bisa langsung ikut. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.